Aturan baru besaran gaji tenaga honorer atau non-ASN tahun 2023 ini berdasarkan Peraturan Kemenkeu Nomor 83 PMK 02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Tentunya tenaga honorer perlu mengetahui informasi penting ini yang berkaitan dengan aturan baru besaran gaji tenaga honorer tahun 2022. Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer di kementerian, lembaga pada 2023 mendatang. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama mengatakan, nantinya honorer ini akan diganti pihak ketiga dengan sebutan pekerja outsourcing. Menurutnya, saat ini tenaga honorer di KL sudah mulai digantikan dengan pekerja outsourcing, seperti satpam, supir, hingga tenaga administrasi. Akan tetapi masih ada beberapa pos yang tetap diisi oleh non-pegawai negeri sipil PNS. Saat ini rata-rata tenaga pengemudi, satpam, kurir, petugas kebersihan, pramubakti, sekretaris, administrator sudah outsourcing PPNPN, jelasnya kepada CNBC Indonesia belum lama ini. Diketahui kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam aturan ini, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menetapkan aturan mengenai besaran gaji para pegawai non-PNS berada di instansi pemerintah yakni kementerian, lembaga. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Dalam aturan ini, honorarium atau gaji untuk satpam, pengemudi, OB hingga pramubakti ditetapkan berdasarkan provinsi kementerian lembaga ia bekerja. Sehingga besaran nilainya berbeda untuk setiap wilayah. Honorarium yang diberikan hanya kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang kontrak kerja, tulis PMK tersebut. Penghasilan satpam dan driver tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta, di mana ditetapkan sebesar Rp5.344.000 per bulan. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti di DKI Jakarta diberikan imbalan Rp4.858.000 per bulan. Kedua tertinggi ada di wilayah Provinsi Papua dengan nilai Rp4.256.000 per bulan untuk satpam dan driver. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti ditetapkan Rp3.869.000 per bulan. Selanjutnya tertinggi ketiga ada untuk supir dan satpam yang bekerja di instansi pemerintah di daerah Jawa Timur dengan besaran honor Rp4.135.000 per bulan. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti Rp3.759.000 per bulan. Namun, ini hanya hitungan gaji pokok atau belum termasuk uang lembur. Untuk uang lembur satpam dan supir ditetapkan sebesar Rp13.000 per jam dan uang makan lembur sebesar Rp30.000 per hari. Di dalam isi Permenkeu tersebut terdapat pasal 1 yang menjelaskan mengenai standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga TA 2023. Kemudian di pasal 2 disebutkan bahwa untuk standar biaya masukan tahun anggaran 2023 berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi. Peraturan yang berlaku mulai tanggal 19 Mei tahun 2022 ini, juga turut melampirkan honorarium dari tenaga honorer atau non-ASN. Untuk honorarium tenaga honorer yang disebutkan adalah satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Terdapat berbagai daerah yang disebutkan dari Permenkeu tersebut seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Banten, dan masih banyak lagi.
Berikut merupakan besaran honorarium tenaga honorer yang disebutkan pada Permenkes tersebut. 1. Aceh Satpam dan Pengemudi sebesar Rp4.020.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp3.654.000 per bulan. 2. Sumatera Utara Satpam dan Pengemudi sebesar Rp324.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp2.952.000 per bulan. 3. Riau Satpam dan Pengemudi sebesar Rp3.741.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp3.401.000 per bulan. 4. Kepulauan Riau Satpam dan Pengemudi sebesar Rp3.984.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp3.622.000 per bulan. 5. Jambi Satpam dan Pengemudi sebesar Rp3.389.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp3.081.000 per bulan. 6. Sumatera Barat Satpam dan Pengemudi sebesar Rp3.211.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp2.919.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp2.919.000 per bulan. 7. Lampung Satpam dan Pengemudi sebesar Rp3.039.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp2.763.000 per bulan. 8. Bengkulu Satpam dan Pengemudi sebesar Rp2.849.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp2.590.000 per bulan. 9. Bangka Belitung Satpam dan Pengemudi sebesar Rp4.200.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp3.818.000 per bulan. 10. DKI Jakarta Satpam dan Pengemudi sebesar Rp5.615.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp5.104.000 per bulan. 11. Jawa Tengah Satpam dan Pengemudi sebesar Rp2.280.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp2.073.000 per bulan. 12. Jawa Barat Satpam dan Pengemudi sebesar Rp3.777.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp3.433.000 per bulan. 13. Jawa Timur Satpam dan Pengemudi sebesar Rp4.135.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp3.759.000 per bulan. Itulah beberapa honorarium tenaga honorer di berbagai daerah, semoga bermanfaat.